Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Ustazah berharap Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita selalu ikuti protokol kesehatan ya. Gunakan masker jika keluar rumah, selalu cuci tangan, kemudian jaga jarak dengan orang lain dan tidak berada dalam kerumunan. Kita memulai pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik Ananda, pembelajaran kita hari ini adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ananda dapat lihat juga di buku Ananda halaman 7 dan 8. Oke? Di situ sudah jelas sekali. Namun di sini Ustazah ingin memperjelas lagi kepada Ananda. Jadi semoga bisa membantu Ananda dalam mengerjakan tugas-tugas Ananda nanti. Nah, sebelum kita masuk dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat, Ananda harus ketahui hasil dari operasi positif dan negatif. Oke? Kalau dalam perkalian, positif bila dia bertemu dengan positif, maka hasilnya akan menjadi positif. Nah, kalau negatif, tanda negatif ketemu dengan negatif, hasilnya akan menjadi positif. Jadi kalau tandanya sama, dia akan menjadi positif. Oke? Lanjut. Kalau ada tanda positif ketemu dengan tanda negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Kemudian kalau hasilnya dari operasi negatif dikalikan dengan positif, hasilnya akan menjadi negatif. Nah, berlaku juga pada pembagian. Pembagian juga begitu ya. Kalau positif hasilnya positif, negatif hasilnya positif. Kalau positif negatif hasilnya negatif. Kalau negatif positif hasilnya akan menjadi negatif. Jadi kuncinya itu Ananda, yang perlu Ananda ingat adalah jika tandanya itu sama, maka hasilnya akan menjadi positif. Jadi kalau positif kan positif, negatif kan positif. Nah, jadi kalau tandanya sama itu hasilnya positif. Tapi kalau tandanya berbeda, ada negatif ada positif, entah negatifnya di belakang atau yang negatifnya di depan, yang ketemu duluan, maka tetap hasilnya akan menjadi negatif. Oke Ananda? Nah, untuk Ananda lebih jelas, kita masuk saja dalam contoh soal. Contoh dalam perkalian. Minus 2 kali minus 7. Minus 2 ini kan negatif ya. Minus 2 negatif atau negatif 2 ketemu dengan 7 juga negatif. Jadi kalau negatif ketemu negatif, hasilnya pasti positif ya. Nah, kemudian lihat 8 ini kan positif. Di contoh soal yang berikutnya ini 4-nya juga kan positif. Jadi kalau positif ketemu positif, hasilnya positif ya. Positif berapa? 32. Kenapa 32? Karena 8 kali 4. Kemudian minus 6 atau negatif 6 ketemu dengan 5. 5 kan positif. Kalau tandanya berbeda tadi bagaimana? Hasilnya pasti akan negatif ya. Jadi kalau tandanya berbeda hasilnya pasti akan negatif. Karena 6 kali 5 sama dengan 30, maka minus 6 kali 5 hasilnya sama dengan minus 30 atau negatif 30. Oke? Lihat, di situ angka 9. 9 itu kan positif. Nah, sedangkan minus 6 itu kan negatif. Jadi, saat positif ketemu negatif, hasilnya pasti akan menjadi negatif. Tapi karena 9 kali 6 itu 54, maka hasilnya akan menjadi negatif 54. Sampai di sini Ananda paham? Oke. Jadi, yang perlu Ananda ingat yang tadi. Kalau tandanya berbeda, maka pastinya hasilnya akan negatif. Kalau tandanya sama, maka hasilnya akan menjadi positif Ananda ya. Jadi pembagian, contoh pembagian lagi nih.
Pembagian 56 ini kan positif ya. 56 kan positif. Dia dibagi dengan minus 8 atau negatif 8. 8 itu kan negatif. Kalau positif ketemu negatif hasilnya negatif. Jadi karena 56 bagi 8 sama dengan 7. Jadi 56 bagi negatif 8 sama dengan negatif 7 atau minus 7. Oke? Sekarang contoh yang kedua. Ada minus atau negatif 72. Ada negatif 9. Nah, ini negatif-negatif nih. Tadi kalau tandanya sama hasilnya akan jadi? Iya, akan jadi positif. Betul sekali. Karena 72 bagi 9 sama dengan 8, maka hasilnya akan menjadi positif 8. Jadi tidak ada lambang negatif ya. Nah, sekarang 36 bagi 4, mereka berdua sama-sama positif ya. Jadi hasilnya akan menjadi 9 karena 9-nya positif. Karena 36 bagi 4 sama dengan 9. Oke, lanjut. 42 ini kan positif. Dia ketemu sama minus 7 ini negatif. Positif ketemu negatif kan tandanya berbeda, ya kan? Kalau tandanya berbeda berarti hasilnya pasti negatif. 42 bagi 7 berapa? 6. Jadi 42 bagi 7 sama dengan minus 6. Oke? Nah, Ananda perlu ingat bahwa kalau tandanya berbeda, itu hasilnya akan menjadi negatif. Pokoknya itu yang harus Ananda tanamkan di otak. Kalau hasilnya lambangnya itu berbeda, maka hasilnya akan menjadi negatif. Tapi kalau lambangnya itu sama, maka hasilnya akan jadi positif. Oke, Ananda perhatikan. Kalau positif, kalian tidak perlu tulis positif 8, positif 32, tidak perlu. Jadi kalau dia positif tidak perlu ditulis ya. Jadi kalau dia negatif baru ditulis. Oke? Saya rasa itu kalian sudah paham. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari Ustazah. Ustazah berharap di buku itu Ananda bisa baca ya. Karena Ustazah tidak mau kalian baru lihat buku saja, kalian sudah bacaannya banyak, malas membaca jadinya. Nah, jadi semoga penjelasan Ustazah ini bisa membantu Ananda Ananda untuk memahami hasil atau contoh soal yang sudah ada dalam buku. Dia dalam buku itu kan ada contoh soal. Nah, jadi semoga ini bisa membantu Ananda. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, tapi dalam soal cerita. Jadi dia dalam sebuah kasus, gitu ya. Jadi sebuah kasus, sebuah kejadian. Jadi Ananda baca banyak belajar dari bukunya. Ananda boleh cari dari referensi mana saja. Boleh dari orang tua, boleh dari YouTube. Jadi YouTube-nya, HP-nya jadinya bermanfaat kan? Tidak dipakai buat main game saja. Oke? Nah, untuk tugas hari ini akan Ustazah bagikan lewat link Google Form ya. Jadi nanti Ananda tunggu Ustazah kirim linknya. Oke, baik. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa memahami materi ini dan kita selalu belajar bersama-sama. Ingat Ananda selalu berdoa semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa dapat berkumpul di sekolah dan belajar bersama. Oke, jangan bosan-bosan untuk belajar di rumah ya Ananda ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.